Apa sih Mbak hambatannya dan apa yang harus dilakukan supaya apa yang kita sampaikan itu didengarkan? Bersuara itu satu, amplifikasi itu. Yang kedua ya apa namanya, mendengarkan. Ketika ada orang lain yang bicara ya kita dengarkan juga. Jangan kita maunya kita juga bersuara terus, tapi ketika orang lain ngomong kita juga nggak mau dengerin. Kita dengerin aja. Saya rasa hari ini terutama perempuan. Nih, kayak kemarin deh. Oh ya, saya mau ngucapin selamat juga nih buat para perempuan semuanya dan bukan perempuan tentunya, bahwa akhirnya perjuangan kita bersama RUU TPKS sudah menjadi UU TPKS. Itu adalah upaya besar dari para perempuan dan bukan perempuan supaya suara-suara perempuan itu bisa didengar, bahwa ada kebutuhan yang besar gitu. Itu didengar. Itu salah satu bentuk, salah satu bukti. Amplifikasi terus, suarakan terus. Cari ini apa namanya, ally, sekutu. Nah, di sini nih pentingnya para laki-laki, para gender ketiga untuk kemudian bersekutu. Nih ya, perempuan aja kita masih ngomongin nih, perempuan nggak didengar, apalagi segala macam, apalagi gender yang lain. Hmm. Gitu. Jadi persoalan kita masih banyak. Dan kalau misalnya saya rasa dulu-dulu gini, saya punya satu foto yang kalau menurut saya menarik banget. Saya ini kan orang NU ya gitu. Dari sebelum saya lahir saya udah NU gitu. Karena Ya. kakek saya pendiri NU. Ada satu foto yang menarik sekali yang saya suka banget. Itu adalah foto satu lembaga perempuan di NU yang namanya Muslimat gitu ya. Nah, yang menarik dari gambar itu adalah ini gambar zaman dulu nih pas pas kemerdekaan ya kan. Itu para perempuan, gambarnya para perempuan apa muslimat itu pakai kebaya, pakai kerudung dan segala macam, bawa senapan. Bawa senapan, coy. Itu mereka beneran lagi apa namanya? Lagi mau perang gitu, beneran gitu, perang kemerdekaan, memerdekakan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya udah dari dulu kita punya itu. Kemerdekaan itu kita udah punya dari dulu. Hmm. Jadi Ya, ya. do it. Just do it. Lakuin aja gitu. Oke, Nah, wah teman-teman ini yang ada lain membantu membuat ruang aman supaya itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, Mbak Inaya tadi nyampein bahwa kalau mau didengarkan, ya beranilah bersuara, just do it gitu kan. Tapi ada juga tadi pernyataan dari kawan Puan yang ikut berpartisipasi dalam menti.com, itu dia bilang bahwa mencoba bersuara tapi takut akan adanya respon yang tidak sesuai harapan. Nah, itu gimana tuh untuk bisa menimbulkan rasa keberanian supaya kita juga bisa bersuara itu gitu. Saya rasa sih gini ya, saya rasa kalau cuma respon kita takut sama respon, itu kayaknya bukan persoalan perempuan doang nih. Itu semuanya juga kayaknya ngalamin itu. Saya yakin yang laki-laki juga ngalamin itu. Gitu. Jadi yuk kita letakkan kondisi-kondisi di mana ini memang berhubungan dengan gender gitu dan yang memang tidak gitu. Tapi betul bahwa banyak sekali perempuan bahkan hari ini saya tuh nggak habis pikir 2022 gitu ya ada loh orang-orang yang masih bilang apa namanya misalnya ketika RUU TPKS disahkan jadi undang-undang. Undang-undang TPKS, Mbak, kita singkatnya berarti ya, udah disahkan Ya, dong. undang-undang TPKS itu kemudian apa namanya? Ada yang komen kayak gini. Gila, sekarang laki-laki akan bisa kemana-mana karena nggak dapet jatah, misalnya kayak gitu-gitu. Perempuan tuh kan udah jelas harusnya ikut omongan laki-laki. Cuy, ini 2022, otak lu tuh udah otak zaman dulu banget tuh, kayaknya mesti di-upgrade habis-habisan gitu. Coba deh di apa namanya bawa ke service center. Uh, apa namanya? Saya masih bingung, itu banyak banget, tapi faktanya banyak banget yang mikir kayak gitu. Gitu. Nah, terus ya kita kalau mau bilang, terus gimana dong? Apa namanya? Gimana ngubahnya? Ya nggak bisa, tapi kita bikin jadi mainstreaming. Kita bikin semakin jadi mainstream. Hmm. Saya ingat nih, saya nggak tahu teman-teman, mungkin teman-teman generasi Z itu nggak ngalamin. Ini tapi saya kasih tahu ya teman-teman, ketika kalian sekarang hari ini perempuan ke toilet perempuan di mall atau di tempat umum, kalian kan sekarang ngantri benar-benar ngantri sesuai kedatangan tuh.
Jadi nanti pintu yang mana yang kebuka, kalian akan Duluan. masuk duluan. Jadi first come first ini kan ya. Ini saya kasih tahu, waktu zaman saya kuliah apa segala macam, itu belum terjadi tuh. Orang masih kayak ya suka-suka gue, pokoknya ada pintu kosong ya gue akan ngantri di situ. Bodoh amat udah ada yang ngantri duluan. Dan itu butuh waktu lama banget untuk bisa sampai kayak hari ini. Tapi ada orang-orang yang memulai perubahan itu. Nah, apakah ada orang yang masih suka colong-colong? Ada, banyak. Tapi mainstream enggak? Enggak. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah membantu supaya suara perempuan jadi mainstream. Supaya gini nih, nanti nggak ada lagi, kalau ada orang yang masih, ya tadi itu, yang masih punya otak, iya, apa namanya, tadi ada quote, aku suka banget, ada quote satu perempuan leader ya, dia leader banget, bangun bisnisnya, apa pokoknya pemberdayaannya luar biasa. Dia jawab komen ketika ada orang ngomong gini, ya udah jelas-jelas laki-laki itu pemimpin, kan perempuan tinggal ngikut, apa susahnya sih gitu. Terus dia bilang gini, maaf ya, seseorang nggak jadi pemimpin hanya karena dia punya gitu ya, punya alat kelamin laki-laki gitu. Seorang jadi pemimpin karena dia punya kapabilitas, dia punya ilmu, dia punya kemampuan leadership yang baik, dia punya manajemen skill dan segala macam. Nah, poinnya itu yang bisa kita lakukan. Perbesar itu di perempuan-perempuan. Oke, jadi ciptakan sesuatu yang baru hingga akhirnya sesuatu yang baru itu jadi kebiasaan, dan pada akhirnya orang-orang yang menolak atau menganggap bahwa ngapain sih harus kayak gitu, orang udah ada patennya yang kayak gini, itu pada akhirnya juga akan menepi dan mengikuti terobosan baru yang dilakukan oleh yang mungkin tadi kaumnya sangat minoritas untuk menjadi mayoritas.